Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Nur Latifah dari kelompok 12 kelas 3B. Di sini saya beserta rekan saya, Putri Fitria Nur Hasana, akan mempresentasikan hasil resume yang telah kami buat yang diambil dari video YouTube yang telah dijadikan sebagai tugas. Oke, dengan judul Sesat Pikir, Kritis Membaca Berita dan Hasil Penelitian. Kemudian daftar isinya yaitu sesat pikir atau salah fokus. Lalu sesat pikir atau lompatan logika, sesat pikir 3, kemudian kritis membaca berita, dan kritis membaca hasil penelitian. Untuk yang pertama yaitu sesat pikir 1, kesalahan dalam berpikir atau kesalahan logika. Nah, golongan salah fokus ini terjadi ketika argumen atau tanggapan seseorang ini tidak menyasar gitu dari topik argumen, tapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Nah, kesalahan ini terjadi jika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi memenuhi proses berpikir. Terdapat 4 macam kesalahan logika yang termasuk kategori salah fokus. Yang pertama ada ad hominem, atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Contohnya, saya tidak percaya argumen Jihan tentang kriteria ketua OSIS yang baik karena sebagai anak kelas 10 ia masih terlalu muda untuk membicarakan kepemimpinan. Jadi seseorang ini menganggap bahwa karena ia masih terlalu muda, jadi argumen tentang ketua OSIS yang baik ini tidak dipercayakan gitu. Artinya orang ini salah fokus terhadap pribadi dia yang masih muda gitu, bukan argumen dia gitu. Kemudian yang kedua, fokus bukan pada inti argumen, tapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya, Oscar membaca berita bahwa pemerintah ingin menggalakkan program keluarga berencana untuk mengurangi angka kelahiran. Lalu, ia berkata, pengurangan angka kelahiran banyak dilakukan oleh negara komunis. Indonesia bukan negara komunis. Jadi, saya menentang keluarga berencana. Sebenarnya, antara keluarga berencana program itu dengan negara komunis tidak relevan gitu ya, tidak ada hubungannya. Dan Oscar ini hanya fokus pada sesuatu yang tidak dia sukai, karena mentang-mentang dia tidak menyukai negara komunis, jadi dia tidak ingin melakukan program keluarga berencana. Padahal program ini intinya yaitu untuk mengurangi angka kelahiran gitu, bukan untuk mengikuti negara komunis gitu. Yang ketiga, salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya atau yang disebutnya TOQQ. Contohnya, Karina menjelaskan bahwa Nanang mengapa kita sebaiknya membawa tas belanja sendiri daripada menggunakan kantong plastik. Namun, Nanang menyanggah Karina dengan berkata, kamu juga sering belanja pakai kantong plastik. Nah, itu tuh salah satu salah fokus ke perilaku gitu. Mentang-mentang Karina membawa tas plastik gitu, padahal Karina hanya mengeluarkan pendapatnya gitu, mengapa kita sebaiknya membawa tas belanja sendiri gitu daripada menggunakan kantong plastik gitu. Harusnya Nanang di sini lebih berpikir kritis, tapi kadang di antara kita selalu salah fokus gitu ya terhadap seolah-olah apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan perbuatan gitu. Padahal ini juga termasuk salah satu kesalahan dalam logika. Sesat pikir 1 yaitu kesalahan dalam berpikir atau kesalahan maksudnya yang keempat, fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan ini
mirip gitu dengan mengutip tokoh, eh, namun yang dikutip ini bukanlah pendapat orang, melainkan masyarakat. Contohnya, pengguna deterjen super bersih paling banyak dibandingkan merek lain di Indonesia. Super bersih memang yang terbaik. 8 dari 10 perempuan memilih sabun jelita. Percayakan perawatan kulitmu pada jelita. Di situ ada kata 8 dari 10 perempuan ya. Artinya tadi yang dikutip itu bukanlah pendapat orang, melainkan masyarakat gitu. Ini juga kesalahan dalam logika. Harusnya terdapat data misalnya melalui kandungan bahan yang ada di deterjen itu, atau misalnya contoh nyata gitu, seberapa cepat si deterjen itu dapat menghilangkan noda gitu. Hanya jika mayoritas 8 dari 10 perempuan itu tuh belum ada buktinya gitu. Dan yang dikutip juga ini tidak tidak jelas gitu. 8 dari 10 perempuan ini apakah memiliki bidang di ahli deterjen kah atau pakar kah? Jadi 8 dari 10 perempuan ini hanya masyarakat gitu. Jadi salah fokus ke pendapat mayoritas, dan biasanya ini tuh sering digunakan di papan iklan untuk menarik perhatian pelanggan. Sesat pikir 2. Nah, terdapat 4 jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama itu A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, sebelum menyimpulkan A menyebabkan B, kita harus menjelaskan gitu bagaimana hubungan sebab akibat ini terjadi. Artinya bahwa A yang terjadi sebelum B belum tentu menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Contoh, sebelum penyebab penyakit malaria ini ada gitu atau ditemukan, orang ini menganggap bahwa malaria diakibatkan karena udara malam. Nah, sebab banyak orang yang beraktivitas di luar ruangan saat malam hari terkena malaria. Maka kita juga harus menjelaskan gitu ya bagaimana hubungan sebab akibat itu. Kan malaria itu tidak hanya berasal dari udara malam gitu. Kan banyak tuh gejala malaria, apakah karena demam dulu atau lalu karena nyamuk dan sebagainya. Jadi kita harus menjelaskan gitu bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Lalu nomor 2, membesar-besarkan dampak. Nah, hal ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Misal, guru Vita menolak permintaan Vira untuk membentuk ekstrakurikuler debat karena kalau kamu pintar berdebat, maka kamu jadi suka membantah kepada guru dan orang tua. Artinya kamu jadi anak yang egois dan durhaka, dan itu terlalu jauh ya, dan membesar-besarkan dampak memang benar karena tidak semua yang mengikuti debat itu akan membantah, dan maksudnya kan debat itu memiliki tata aturan sendiri gitu ya, tata aturan debat seperti apa, dan ekstrakurikuler ini hanya kegiatan di sekolah untuk mengembangkan bakat siswa gitu. Lalu yang ketiga ada menyodorkan dilema palsu. Nah, kesalahan ini terjadi saat seseorang menyodorkan dua pilihan,
Padahal masih ada kemungkinan lain. Contohnya, Gary sering mendengar suara orang mengobrol dari rumah di ujung jalan. Padahal rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni. Jadi Gary percaya rumah tersebut berhantu. Nah, di sini Gary ini mendengar suara orang yang mengobrol. Dilema yang dialami Gary ini terdapat dua kemungkinan ya. Yang pertama, mungkin itu memang orang yang mengobrol karena sedang lewat atau apa gitu, dan malah menyimpulkan sendiri bahwa rumah tersebut berhantu, karena belum tentu gitu. Hantu itu kan sebuah halusinasi gitu ya. Ya, dan ya kayak gitu. Nomor 4, menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Yang pertama, menyatakan sesuatu yang salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Kedua, sebaliknya gitu. Kita menyatakan sesuatu yang benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Contohnya, hingga kini tidak ada orang yang dapat membuktikan keberadaan alien di luar angkasa, karena itu saya tidak percaya alien itu ada. Atau sebaliknya, misalnya hingga kini alien di luar angkasa ini tidak ada karena tidak ada orang yang dapat membuktikan keberadaannya gitu. Nah, ada contoh lain, ada slippery slope atau lereng cincin gitu. Jika kita melegalkan pernikahan sesama jenis, langkah berikutnya pasti kita akan melegalkan pernikahan antara manusia dan hewan. Di sini kenapa lereng licin gitu? Karena relevansi antara pernikahan dan manusia ini adalah sesuatu yang mustahil. Jadi tidak mungkin ada gitu. Makanya disebut lereng cincin atau kesalahan berpikir logika yang mustahil gitu. Berikutnya ada red herring atau pengalihan isu. Dalam diskusi tentang perubahan iklim, seseorang mengatakan mengapa kita harus peduli dengan perubahan iklim, sementara banyak orang di negara kita yang kelaparan gitu. Pengalihan isu dari misalnya perubahan iklim lalu dialihkan kepada orang yang kelaparan. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya juga. Karena perubahan iklim dan kelaparan ini dalam konteks berbeda, sehingga isunya yang awalnya perubahan iklim lalu dialihkan ke orang yang kelaparan gitu. Contoh lain sesat pikir itu bandwagon atau ikut-ikutan. Semua teman-temanku sudah beralih ke diet keto, jadi pasti diet itu yang terbaik untuk menurunkan berat badan. Mungkin itu sama seperti tadi, fokus kepada pendapat mayoritas gitu ya. Disebutnya ikut-ikutan. Belum tentu apa yang mayoritas banyak lakukan itu terbaik gitu ya. Dan salah satunya sering kita temukan perilaku yang ikut-ikutan atau bahasa Gen Z-nya itu FOMO gitu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Putri Fitria Nurhasana. Dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Putri Fitria Nurhasana dari kelompok 12 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan contoh lain dari sesat pikir. Yang pertama ada slippery slope atau lereng licin. Contohnya, jika kita melegalkan pernikahan sesama jenis, langkah berikutnya pasti kita akan melegalkan pernikahan antara manusia dan hewan.
Selanjutnya ada red herring atau pengalihan isu. Misalnya dalam perubahan iklim, seseorang mengatakan, mengapa kita harus peduli dengan perubahan iklim, sementara banyak orang di negara kita yang kelaparan. Nah, selanjutnya ada contoh yang lain, yaitu bandwagon atau ikut-ikutan. Misalnya, semua teman-temanku sudah beralih ke diet keto, jadi pasti diet itu yang terbaik untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya ada sesat pikir yang ketiga atau logical fallacy. Ada beberapa jenis sesat pikir. Yang pertama itu ada hasty generalization atau over generalisasi atau menggeneralisir segala sesuatu dari sebagian kelompok. Yang kedua ada circular reasoning atau alasan yang berputar-putar, jadi menyimpulkan sesuatu dengan alasan yang berputar-putar. Yang ketiga ada slippery slope atau langkahnya terlalu panjang, jadi menyimpulkan sesuatu dengan langkah yang bertele-tele dan cukup panjang. Yang keempat ada strawman. Yang kelima ada ad hominem, dan yang keenam ada false dichotomy. Selanjutnya ada kritis dalam membaca hasil penelitian. Dalam membaca hasil penelitian, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu periksa apakah judulnya sensasional atau tidak. Yang kedua, periksa apakah penelitinya bisa dipercaya atau tidak. Yang ketiga, periksa apakah kesimpulannya kuat atau tidak. Dan yang keempat, betulkah hubungan antara sebab dan akibatnya. Yang kelima, bandingkan dengan hasil penelitian yang lain. Yang keenam, periksa apakah data yang digunakan objektif. Dan yang terakhir, periksa apakah peneliti tersebut banyak dikutip oleh peneliti lain. Selanjutnya ada kritis dalam membaca berita. Penulis bisa saja keliru dalam menulis berita. Maka dari itu kita sebagai pembaca harus kritis dalam membaca sebuah berita. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam membaca berita. Yang pertama, periksa reaksi emosional kita setelah membaca berita, seperti marah, sedih, ataupun jijik. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapatkan berita itu, entah dari sumber terpercaya, dari orang terdekat, atau dari manapun. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Yang keempat, periksa apakah medianya kredibel atau tidak. Yang kelima, waspadai waktu tayang berita. Yang keenam, waspadai kutipan berita. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain. Yang kedelapan, cermati foto yang dipakai. Misalnya kita cari tahu lagi foto yang dipakai di dalam berita. Foto yang dipakai di dalam berita itu kita bisa mengeceknya di Google Foto. Yang selanjutnya ada bandingkan dengan berita di media lain. Contoh lain dari kritis membaca berita dan hasil penelitian. Yang pertama adalah membedakan fakta dan opini. Contohnya, sebuah artikel berita politik menyatakan kebijakan baru pemerintah akan menghancurkan ekonomi. Setelah diperiksa, klaim tersebut berdasarkan pendapat seorang ekonom tertentu, bukan fakta yang didukung atau penelitian yang jelas. Yang selanjutnya ada contoh dari kritis membaca penelitian. Contohnya, ada sebuah peneliti menyatakan bahwa orang yang minum 2 gelas jus jeruk setiap hari memiliki resiko lebih rendah terkena kanker. Namun setelah membaca lebih lanjut, ternyata penelitian tersebut hanya dilakukan pada 50 orang selama 2 minggu. Dan banyak variabel lain yang
tidak diperhitungkan, seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.